Para jamaah rahimakumullah, kita merasa sangat penting menjaga, mengupayakan supaya negara ini tetap aman, supaya negara ini tetap utuh, tidak ada gerakan separatisme yang kepingin merdeka sendiri. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang mengacau keamanan, terus memproduksi hoak-hoak untuk membuat perpecahan. Mengapa begitu penting menjaga keamanan dan keutuhan negara? Beragama itu terkait erat dengan bernegara. Agama tinggal menjadi doktrin, tinggal hanya menjadi ajaran, dan nggak bisa dilaksanakan kalau tidak ada negara aman yang menaunginya. Kita tahu hampir 100% Afghanistan Muslim, tapi sekedar untuk Jumatan saja sulit karena negaranya nggak aman. Suriah sekitar 80% Muslim, tapi anak-anak nggak bisa ngaji Quran, remaja nggak bisa ngaji fikih, yang tua juga nggak bisa jamaah Jumatan karena negaranya tidak aman. Yaman persentase Islamnya tentu di atas Indonesia, ulamanya juga banyak. Tapi sholawatan, simtuduror justru lebih mudah digelar di Indonesia daripada di Yaman karena negaranya tidak aman. Jadi sebetulnya mengkacau keamanan negara itu haramnya ya sama dengan mengkacau agama itu sendiri. Jangan hanya berpikir bela Islam tanpa harus bela negara, itu enggak benar. Jangan berpikir hanya jaga Islam tanpa harus menjaga negara. Jangan hanya mencintai Rasulullah tanpa cinta tanah air, atau cinta tanah air tanpa cinta Rasulullah. Enggak, kita mesti dua-duanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu pentingnya menjaga negara, sampai-sampai Rasulullah SAW pun berkali-kali perang melawan kafir Quraisy. Itu tidak semata-mata perang menjaga agama, tapi yang dilakukan Nabi itu juga perang menjaga negara. Ini misalnya negara Madinah dipimpin Rasulullah. Muslim itu ya di sekitar Masjid Nabawi itu, sama di sekitar Masjid Kuba, itu yang Muslim. Tapi yang lain banyak non-Muslim, negara yang dipimpin Nabi itu. Khaybar banyak Kristen, Qainuqa hampir full Yahudi, Daumatil Jandal hampir full Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir hampir full Yahudi. Nah, orang tentara kafir Quraisy akan menyerang Madinah lewat perbatasan yang berdekatan dengan daerah Muslim, pukul. Mereka kafir Quraisy mau menyerang Madinah lewat perbatasan yang berdekatan dengan Khaybar Kristen, ya tetap dipukul. Orang kafir Quraisy mau menyerang Madinah, nyerang perbatasan berdekatan dengan Bani Nadir Yahudi, ya tetap dipukul. Nggak pernah ada riwayat kafir Quraisy masuk Madinah jarnoi, masuk Bani Nadir cek podo matee, nggak pernah.
Pokok masuk negara Madinah gepuk. Ini negara kami, my country. Harus kami bela, harus kami jaga benar-benar aman. Nah, ketika Nabi berkomitmen menjaga seluruh wilayah Madinah, meskipun kebetulan mayoritas non-muslim, itu jangan sampean tuduh opidikan Nabi menjaga Yahudi. Jangan tak kamplengi ya men. Sekarang gampang ngono-ngono iku. Halo. Nabi menjaga Khaybar, Nabi komplot dengan Kristen. Enggak. Itu konteksnya menjaga negara. Nah, ketika kita secara umum ulama NU, ulama Muhammadiyah berkomitmen sama jaga NKRI, baik yang wilayah Islamnya mayoritas Aceh, Padang, Jawa, Madura, Kalimantan, ya, maupun wilayah yang Islamnya minoritas Bali, NTT, Papua. Kiai-kiai ulama-ulama berkomitmen jaga semua. Kenapa begitu? Nawaitunya itu meniru Rasulullah. Yang Rasulullah itu juga berkomitmen menjaga sekitar Masjid Nabawi, menjaga sekitar Masjid Kuba, menjaga Khaybar, menjaga Bani Nadir. Meskipun ini Islamnya hanya minoritas. Paham betul niki? Nah, ini semuanya harus ngerti. Biar ketika aparat itu menghukum perusuh, kebetulan perusuh itu pendeta, jangan lantas diopinikan kriminalisasi pendeta, ngojo. Kebetulan perusuh keamanan itu Madura misalnya, lalu jangan diopinikan kriminalisasi kaum Madura, enggak. Jadi mereka ditindak karena kejahatannya, bukan karena agamanya, bukan karena sukunya, bukan karena etnisnya. Kalau kebetulan yang ditindak itu orang yang punya kartanu, lalu dibuat opini rame-rame hoak kriminalisasi NU, enggak. Halo. Kebetulan yang melakukan pelanggaran punya KTA Muhammadiyah, lalu rame-rame dikatakan kriminalisasi Muhammadiyah juga enggak. Atau kebetulan diduga keturunan Jawa, diduga keturunan Arab, atau bahkan diduga keturunan Nabi. Lalu aparat menindak itu karena kesalahannya, kemudian diopinikan kriminalisasi kepada keturunan Jawa, kriminalisasi kepada keturunan Cina, kriminalisasi kepada habaib. Enggak begitu. Ya siapapun yang berkomitmen, berkontribusi, ikut-ikut menjaga keamanan negara harus diapresiasi dari suku dan etnis manapun, dan siapapun yang bikin kerusuhan-kerusuhan ya harus ditindak, apapun sukunya, apapun agamanya. Nek sampean bikin miring-miring sampean melok dosa. Nggarakne aparat itu menjadi gampang. Gak tak tindak itu ngesruh, tak tindak ke ulama. Halo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan sebetulnya sehebat apapun derajat kita sekarang, mau kiai, mau Jawa, mau Arab, nggak ada apa-apanya dibanding derajatnya Siti Fatimah, anak kandungnya Rasulullah SAW. Kepada Fatimah yang sebegitu mulia, Nabi tegas, lah kok sampean mas, lah kok sampean,
Fatimah anakku dewe nyolong tak kedok kok. Itu andai Nabi ngetok temenan terus ojo dibikin opini kriminalisasi anak Rasulullah, ojo ngono. Halo. Jadi hukum harus ditegakkan untuk menjamin supaya negara ini aman, tertib, damai. Lah kalau negara ini aman, tertib, damai, pertama memang itu yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, kegiatan agama itu lancar, TPQ lancar, Jumatan jamaah lancar, nyambut gawe lancar, semuanya lancar. Modalnya negara harus aman. Maka saya dan tentu panjenengan semua perlu mengapresiasi aparat TNI, Polri yang sigap menangani KKB di Papua. Sekiranya memang ngisruh keamanan, sigap segera tuntas menangani separatisme di Lampung dan segera aman. Atau misalnya yang perorangan, maling ditangkap, lalu pejabat yang korupsi juga ditangkap, ya kan? Mau pribumi, mau non pribumi, mau kiai, mau bukan kiai. Kalau ternyata memang dia tidak salah dalam berakidah, dia tidak salah dalam bertauhid, tapi dalam hal menyebar kebencian, ngisruh dia salah. Nah, kita juga mengapresiasi kepada aparat yang menindak siapapun yang salah dalam rangka menjamin keamanan negara. Dan jamaah jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh. Terus aparat ini salah. Ini sudah tak sebar. Tapi saya kira jamaah juga perlu tahu. Memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang mengatakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas. Tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, tidak ada urusan mau ini, tidak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi. Saya fight untuk dukung si Prabowo. Salahnya Prabowo itu saya tutupi semua. Loh, saya tahu Prabowo. Kalau soal Islam lebih hebat Pak Jokowi. Jadi itu sebetulnya yang pertama, menfitnah Jokowi PKI, Jokowi Kristen, lanyalain. Dan dia sudah mencabut bahwa itu fitnah. Kalau yang percaya ya bodoh aja memang. Wong gitu kok dipercaya bodoh. Nah, repotnya kadung banyak kiai percaya. Kadung banyak orang keturunan Arab percaya. Rame-rame memusuhi pemerintah dengan atas nama itu jihad. Wong ngisruh keamanan kok jihad. Nabi aja jaga keamanan mati-matian. Hatta di wilayah yang mayoritas non muslim pun tetap dijaga. Lah sekarang ngisruh katanya jihad hanya karena terpengaruh kalimat-kalimat seperti itu. Nah, yang membuat fitnah sudah mencabut. Toh orang masih percaya juga. Kan repot juga ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ini? Jadi saya mendukung Prabowo. Saya tahu Prabowo.
Namanya saya dukung, ya kejelekannya Prabowo tak tutupi semua. Kalau soal agamanya, Islamnya, Jokowi lebih baik, kan dia begitu. Hanya klarifikasinya itu kari-kari. Terlanjur orang sudah percaya. Saya tempo hari ke Madura itu, sowan ke kiai siapa, berapi-api dia, yakin betul bahwa Jokowi itu PKI. Karena juga soal api-api ya saya menengai, tak bantah ya tambah tukaran. Sebegitu percayanya. Monggo terus sebarkan perdamaian. Jangan ikut-ikut menyebarkan fitnah.